Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kuliah pelaksanaan bisnis terpadu pada pertemuan ke-7. Kita akan melanjutkan proses eksekusi bisnis ya, agile execution ya. Setelah kemarin kita belajar bagaimana membuat project charter, kita akan lanjutkan dengan bagaimana menjalankan sprint. Jadi kemarin kita sudah bikin sprint 1, 2, 3. Bagaimana menjalankannya? Nah, ini kita akan pelajari dulu. Nanti setelah ini baru kita lihat hasilnya ya di kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi yang pertama kita harus membuat jadwal sprint. Jadi sprint 1, sprint 2, sprint 3 kita buat jadwalnya kapan dilaksanakan. Maksimal 2 hari, 2 minggu per sprint. Mau dibuat 1 mingguan juga boleh. Kemudian jangan lupa ada meeting rutin yang reguler dilakukan setiap 2 hari sekali dan sepakati waktunya kapan di kelompok masing-masing. Bisa misalkan Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nanti detailnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Sprint itu ada 2 hal besar. Yang pertama merencanakan sprint. Merencanakan sprint dilakukan di awal sprint sebelum sprint dilakukan. Perencanaan kerja untuk sprint yang akan berjalan. Siapa yang melaksanakan seluruh anggota squad? Jadi sprint itu terdiri dari capaian-capaian. Jadi kalau kemarin kalian bikin sprint 1 itu ada 1 sampai 7 itu namanya capaian. Setelah capaian ada namanya aktivitas. Jadi setiap capaian itu ada aktivitasnya. Aktivitas itu tidak harus 1, itu bisa banyak. Misalkan capaiannya membuat konten, membuat media sosial yang aktif, maka aktivitasnya bisa membuat konten di IG, mendaftar IG, membuat fitur di IG, kemudian membuat katalog di IG lah. Itu ada, saya tadi sebutkan setidaknya ada 4 aktivitas. Nah, aktivitas itu dipantau apakah sedang berproses, ada kendala, atau selesai. Di aktivitas juga jangan lupa dicantumkan siapa yang melaksanakan dan target selesainya kapan. Yang kedua, menjalankan sprint. Sprint ini dilakukan di sepanjang sprint, itu dijalankan ya. Kemudian ada check meeting sebagai checkpoint. Tadi saya sampaikan check meeting itu lakukan 2 hari sekali, berkoordinasi dengan tim. Seperti apa caranya check meeting? Nanti akan saya detailkan. Siapa yang melakukan? Seluruh anggota tim. Oke, kita masuk ke yang pertama, bagaimana membuat perencanaan sprint. Sprint dilakukan di awal. Seluruh anggota tim terlibat aktif dalam diskusi. Pilih capaian yang prioritas yang akan diwujudkan di sprint 1 misalkan. Jadi yang paling penting taruh di capaian 1, lalu capaian 2, 3, dan seterusnya sampai level prioritasnya yang paling rendah. Kemudian pecah dan rincikan capaian menjadi aktivitas dengan aturan ya. Jadi capaian tadi saya jelaskan di breakdown lagi menjadi aktivitas. Aktivitas punya aturan 1, kata kerja. 2, tentukan indikasi selesainya. Apa indikasi selesainya capaian? Yang ketiga, bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 48 jam atau 2 hari. Yang keempat, seluruh aktivitas teridentifikasi.
Apa maksudnya? Bertujuan untuk mewujudkan fitur yang gunanya untuk para pelanggan kita. Yang kelima, tentukan target waktu kapan selesainya aktivitas tersebut. Misalkan selesai 48 hari ke depan, 48 jam ke depan atau 2 hari ke depan. Yang keenam, tentukan siapa penanggung jawab aktivitas tersebut. Ya, jadi harus ada siapa pelaksananya. Lalu sepakati penanggung jawab seluruh aktivitas. Upayakan sementara mungkin semua harus upayakan semerata mungkin semua harus terlibat. Jadi tidak hanya mengandalkan satu orang saja, tapi sebaiknya seluruh peserta tim memiliki tanggung jawab masing-masing. Kemudian gunakan taskboard di Miro atau di Trello board. Nah, ini boleh pakai Trello. Ini sudah mulai pakai Trello. Bagaimana caranya Pak Trello? Silakan browsing aja di YouTube. Cara penggunaan Trello itu banyak, ya. Jadi fungsinya nanti seperti Miro gitu, mengawal tiap aktivitas tapi dalam sebuah aplikasi. Nah, ini contohnya bagaimana kita membreakdown capaian menjadi sebuah aktivitas. Contohnya sprint 1, capaian 2 ini BL itu backlog gitu atau capaian kalau bahasa kita. Capaian 2 misalkan didefinisikan dengan sosial media aktif. Apa aktivitasnya? Nah, ini JA5 itu namanya orang Jovian Alif. Aktivitas kelima, membuat konten medsos. Kapan selesainya? Hari Senin tanggal 11 Oktober, misalkan gitu. Kemudian JA4, Jovali aktif lagi membuat konten medsos. Selesainya kapan? 9 Oktober pada hari Sabtu. Terus apa lagi? RM, Ricky M, aktivitas kelima, membuat visual identity guidance Istora. JA3 memposting desain konten ke medsos. Nah, seperti itu ya. Ini contoh semuanya, menambah follower, membuat desain, melihat follower Instagram, dan lain sebagainya. Aturannya ada yang mengerjakan jelas, time frame-nya jelas, aktivitasnya juga jelas. Ini contoh membreakdown capaian ke aktivitas. Kemudian menjalankan sprint. Hidupkan Trello bot. Boleh pakai Trello, boleh pakai Miro Squad. Kalau semakin banyak aktivitasnya, lebih mudah dikontrolnya pakai pakai Trello. Setiap anggota menjalankan update, revisi, atau memodifikasi aktivitas. Kapanpun sesuai realitas atau kenyataan dan kebutuhan. Apa maksudnya? Aktivitas yang dibuat boleh direvisi dan boleh diupdate posisinya, apakah sedang dikerjakan, selesai dikerjakan, atau ada kendala. Masing-masing penanggung jawab yang merubah posisinya. Kemudian jaga kebersamaan tim dengan karakter super tim dan pilar super tim. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan. Lalu jalankan cek meeting atau meeting rutin, apapun yang terjadi. Jadi 2 hari sekali harus ada meeting rutin. Ini kalau kalian mau komitmen bisa meluncurkan produk dengan baik. Jadi setelah aktivitas tadi itu didefinisikan dengan detail, 2 hari sekali, kemudian setiap 2 hari sekali kita meeting rutin untuk melaporkan bagaimana aktivitas itu dilakukan. Apakah terkendala, apakah masih berproses, atau bahkan sudah selesai. Kita bahas tentang karakter tim yang super. Tadi kan dipersyaratkan karakter tim yang super. Ada 5 setidaknya. Yang pertama, fokus. Tim perlu fokus terhadap goal, terhadap tujuan, terhadap desirability, kemudian
visibility dan visibility. Ya, kita sudah bahas bagaimana ini diinginkan oleh customer, targetnya apa, tolak ukurnya, kemudian ini kita mampu melakukan, tolak ukurnya apa, dan kemudian ini menguntungkan, tolak ukurnya apa. Kemarin kita bahas di project charter, ya, nilai-nilainya, angka-angkanya sudah kita definisikan. Kemudian sikap terbuka. Apa itu? Harus ada transparansi atau keterbukaan dan kepercayaan antar semua anggota tim. Tim harus terbuka terhadap umpan balik dari anggota dan fasilitator. Ya, terbuka menyampaikan ini loh, aktivitas saya, progresnya di sini, sedang proses, atau ada kendala, atau sudah selesai. Jadi semua orang bisa memantau pergerakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab. Karakter yang ketiga yaitu saling hormat atau respect. Respect terhadap apa? Terhadap ide dan berbagai sudut pandang setiap orang anggota timnya. Karena kita paham tim kita sangat beragam. Beragam background, beragam pendidikan, beragam strata sosial, dan lain sebagainya. Kita harus saling menghormati supaya tim kita bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, kita harus komitmen. Setiap anggota harus memiliki komitmen untuk menjalankan proyek. Kalau dia diberikan tugas, maka tugasnya dikerjakan. Tujuannya apa? Supaya aktivitasnya berjalan, supaya sekian aktivitas berjalan, maka capaian pun berjalan. Kalau capaian berjalan, maka dalam satu sprint itu bisa diselesaikan dengan baik dalam kurun waktu 1-2 minggu. Komitmen. Terus yang kelima adalah berani. Berani apa? Berani menyampaikan, berani berbicara. Misalkan setelah evaluasi dirasakan ada hal yang tidak beres, maka perlu disampaikan. Sampaikan di mana? Nanti ada evaluasi proses. Apa yang perlu kita hentikan yang tidak sesuai pada kelompok kita? Oh, ada ini teman-teman banyak yang tidak mau mengerjakan. Itu harus dihentikan. Ada yang harus mulai dilaksanakan. Apa? Mulai berkomitmen dengan bagus nih. Mulai terbuka, mulai saling menghormati satu sama lain. Nah, seperti itu. Berani menyampaikan sehingga apa yang dilakukan tim ini tidak gagal. Kemudian ada pilar super tim. Setidaknya ada 3 hal. Apa? Transparan, inspeksi, dan adaptasi. Transparan akan apa yang kita lakukan dan kita reportkan, kita laporkan kepada seluruh anggota tim. Kemudian kita inspeksi atau kita review semua yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita selalu beradaptasi. Baik kita sebagai anggota tim, di dalam tim, menyesuaikan di dalam tim, juga beradaptasi kepada customer kita, kepada early adopter yang kita pilih, kepada feedback mereka. Kita beradaptasi terhadap produk-produk yang akan kita luncurkan. Oke, kita mulai menjalankan sprint. Kita akan membahas tentang bagaimana sih meeting rutin itu. Yang pertama, meeting rutin itu bukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Meeting rutin itu dilakukan secara langsung dan atau bahasa sekarang stand up. Kita berbicara face to face. Intervalnya secara rutin dilakukan 2 hari, misalkan Selasa, Kamis, Sabtu. Durasi maksimal tidak lebih dari 15 menit. Ya, 15 menit sangat cepat. Apa yang dilaporkan ketika 15 menit tersebut? Masing-masing peserta atau anggota tim, pertama laporkan aktivitas yang sudah selesai 48 jam terakhir atau 2 hari. Dalam 2 hari ini apa yang sudah selesai laporkan. Yang kedua, aktivitas yang akan diselesaikan pada 2 hari ke depan atau 40 jam ke depan itu apa saja.
Yang ketiga, kendala yang dihadapi dan perlu dukungan apa dari anggota yang lain, itu sampaikan. Sampaikan secara spesifik nama anggota tim dan apa dukungan yang Anda butuhkan. Jika butuh diskusi di luar poin di atas, lakukan di luar proses meeting rutin. Jadi kalau ada masalah, misalkan minta supaya ini dibahas pada sesi yang lain, jangan di sesi yang 15 menit itu. 15 menit itu meeting rutin hanya membahas tentang progres atau perkembangan aktivitas kita. Selain anggota tim, boleh gabung tetapi hanya sebagai pengamat atau sebagai fasil saja. Ya, sebagai pengamat saja. Jadi ini meeting rutin ini lakukan sendiri dengan tim kalian. Kalau misalkan saya ikut, saya hanya sebagai pendengar. Saya tidak ikut mengambil keputusan. Ini contohnya notulensi ketika melakukan meeting. Ya, misalkan CM itu cek meeting itu dilakukan pada tanggal 2 November, tanggal 4 November dan 6 November. Kemudian 9 November dan 11 November. Jadi dilakukan 5 kali misalkan 2 hari. Contoh reportnya seperti ini. ES ini namanya nama orang, inisial orang. Misalkan Edi Supana. Edi Supana, aktivitas 1 selesai. ES3 juga selesai, ES4 dalam proses, ES5 terkendala 48 jam yang lalu. Jadi reportnya kayak gini. ES2 pada aktivitas kedua, ES2, ES6, ES7 akan dilakukan pada 40 jam ke depan. Terus poin yang ketiga, mohon bantuan kepada sebutkan siapa anggota tim. Misalkan kalau di sini kepada saya untuk menyelesaikan aktivitas BK4, Beni Komara aktivitas 4 karena menjadi syarat ES6 bisa dilakukan. Mohon bantuan Bulia untuk barengan komunikasi dengan Bambang terkait aktivitas terkendala pada ES2. Nah, jadi memention atau menunjuk dengan jelas kita minta bantuan kepada siapa. Supaya apa? Supaya bisa terselesaikan permasalahan kita. Tapi tidak dibahas ya, tapi di-mention dalam report kita. Jadi ada tiga report. 1 yang sudah diselesaikan, 2 yang akan diselesaikan 2 hari ke depan, dan apa yang Anda minta terhadap anggota tim yang lain. Nah, masukkan aktivitas tadi ada di sini. Ya, ini kalau kita mengupdate di kanvas aktivitas kita. Jadi capaiannya apa, aktivitasnya ada berapa, kemudian ada di mana, apakah diproses, terkendala, atau selesai. Ini contoh ketika kita menggunakan Trello. Ya, Trello hampir sama seperti kita mengontrol yang kanvas aktivitas ini, kanvas aktivitas sprint yang ada di Miro. Kalau di Miro kan kita jalankan seperti ini. Tapi kalau pakai Trello, nah kita bisa membuat seperti Miro tadi itu juga, tapi langsung ke aplikasi. Pakai aplikasi atau pakai program. Jadi kalau backlog ini bahasanya adalah capaian. Ini bisa kita rename, backlog menjadi capaian, task menjadi aktivitas. Kemudian kita definisikan in progress, mana yang progress kita geser di sini. Mana yang terkendala geser di sini. Mana yang selesai kita taruh di sebelah kanan sini. Oke, mengembangkan produk yang diterima di pasar dengan cara manajemen project. Jadi kita membuat manajemen proyek. Apa yang kita lakukan ini adalah manajemen atau memanage, mengatur sebuah proyek. Proyeknya apa? Membuat produk untuk diluncurkan kepada early adopter. Ya, ada poin-poin yang harus kita cermati seperti semua anggota memiliki tanggung jawab dan kepemilikan yang sama terhadap bisnis atau pada produk yang akan diwujudkan. Jadi ceritanya ini kita seperti startup yang baru membuat bisnis. Jadi perusahaan belum terbentuk. Jadi hak dan kewenangan masing-masing anggota
pada tim tersebut adalah sama. Kepemilikannya sama, kerjanya sama. Kemudian pecah bisnis menjadi capaian-capaian yang kecil. Supaya apa? Supaya bisa cepat diselesaikan dan disempurnakan. Tadi kita ingat ya, ada goal besar yang ada alat ukurnya. Kemudian goal itu kita terjemahkan menjadi capaian. Capaian ini kita terjemahkan menjadi aktivitas-aktivitas kecil. Nah, ini pecah bisnis menjadi capaian kecil tadi ya. Capaian kecil, kemudian aktivitas lagi. Fokus pada capaian yang memberi manfaat kepada customer. Nah, ini jangan salah, fokus capaian yang digunakan adalah untuk menyelesaikan permasalahan customer. Kemudian wujudkan bisnis dengan cara kerja transparan, inspeksi, periksa semuanya, dan beradaptasi. Ada dua metode, yaitu the waterfall process, menyelesaikan sesuatu secara langsung. Proyek ini begitu besar, saya tidak yakin mampu mengerjakannya. Kenapa? Karena besar dan membutuhkan waktu lama. Maka perlu dilakukan yang namanya agile process. Apa? Agile process adalah proses yang lincah. Dengan cara apa? Membagi hal yang besar itu menjadi kecil-kecil. Ya, tadi bisnis ada goalnya dipecah lagi menjadi capaian dipecah lagi menjadi aktivitas. Kita kerjakan satu-satu aktivitasnya, kita selesaikan. Jadi jauh lebih ringan. Waterfall itu menyelesaikan tahap per tahap dengan waktu yang lama. Jadi ini contoh yang di atas ini waterfall ya, apa air terjun modelnya. Pertama kita buat requirement atau spesifikasi produk. Yang kedua kita mendesain produknya. Kemudian kita membangun produknya. Kemudian kita melakukan tes, kemudian kita memperbaiki produk tersebut. Ini dalam jangka waktu yang panjang, satu tahap demi satu tahap. Ini kita masih ingat ya, kemarin kita sudah membahas tentang marshmallow project. Nah, waterfall ini seperti yang dilakukan para mahasiswa bisnis, membagi waktu menjadi model waterfall. Yang di bawah ini yang dilakukan oleh anak TK kalau masih ingat ya. Tapi terbukti yang dilakukan anak TK itu berhasil. Kenapa? Dia membagi sesuatu menjadi tahapan-tahapan yang kecil. Jadi tahapan waterfall ini sama dia dibuat menjadi kecil-kecil. Jadi requirement, desain, kemudian development, tes, kemudian perbaikan dilakukan dengan versi yang mini. Lalu dilakukan apa? Diulang lagi berdasarkan informasi masukan dari customer kita perbaiki, kemudian kita tes lagi, kita perbaiki lagi, kita tes lagi. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga akan didapatkan outcome atau hasil yang kumulatif. Kumulatif itu penjumlahan dari yang kecil-kecil. Ya, inilah bedanya agile sama waterfall. Jadi yang kita lakukan membuat project charter, membaginya menjadi 3 sprint, dan dalam sprint masing-masing ada aktivitas-aktivitas, ada capaian, dan setiap capaian ada aktivitas. Itu adalah proses untuk membangun sebuah bisnis yang besar menjadi tahapan-tahapan yang kecil. Manfaatnya agile, sekarang semakin banyak orang yang menggunakan agile di dalam bisnisnya, presentasinya semakin naik. Kemudian menurunkan risiko project. Kenapa? Karena bisa masuk ke pasar dengan cepat produk kita. Kemudian bisa meningkatkan moral dan motivasi tim. Kenapa? Karena kita bisa melihat langsung proses aktivitas kita dan berhasil atau tidaknya dalam jangka waktu hanya 2 hari. Ya, kemudian menjadi sprint selesai, waktunya hanya dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu. Jadi waktunya bisa membuat kita termotivasi. Kenapa? Langsung bisa melihat hasilnya. Sedangkan kalau model waterfall sangat lama sekali. Dan kalau kita menemui permasalahan, kita akan kembali lagi itu kita awang-awangan. Karena apa? Kalau terlalu lama prosesnya. Kemudian apalagi? Kemampuan mengelola perubahan prioritas. Tadi kalau kita menemukan masukan dari early adopter, dari pelanggan pertama kita
kita bisa dengan mudah nanti merubah produk minimal kita. Effort-nya tidak terlalu tinggi dan biayanya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang model waterfall tadi. Oke, kita masuk ke review. Review, ini review sprint ya. Setelah kita melakukan sprint, ada 3 macam review. Yang pertama, review hasil. Yang kedua, review proses. Yang ketiga, review capaian. Apa itu? Review hasil dilakukan di akhir sprint. Jadi kalau sprint belum selesai, jangan lakukan review hasil. Apa yang direview atau dievaluasi adalah fitur atau capaian. Apakah capaian sudah selesai, sudah memberikan manfaat yang diinginkan atau belum. Terus siapa yang menjadi target audiens utama kita yang kita review? Kalau dari hasil adalah pengguna pertama kita, atau pelanggan kita, atau early adopter kita. Yang kedua, kita harus mereview proses. Ini juga dilakukan di akhir sprint. Apa yang dievaluasi? Efektivitas dan efisiensi proses kerja tim kita. Apakah sudah efisien atau belum? Apakah masih berbelit-belit atau tidak? Apakah masih ada yang tidak mau bekerja atau tidak? Nah, itu disampaikan di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki proses kita untuk keperluan sprint yang selanjutnya, sehingga ketika sprint selanjutnya dilakukan, itu lebih efektif dan efisien. Siapa yang melakukan review ini? Siapa yang direview? Seluruh anggota tim. Yang ketiga, ada namanya review capaian. Kapan dilakukan? Dilakukan kapanpun ketika tim memutuskan perlu untuk dilakukan. Jadi tidak usah menunggu sampai sprint selesai. Bisa berupa merubah prioritas. Jadi capaian itu kan ada prioritas capaian 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata capaian 4 ini lebih penting, Pak, dibandingkan capaian 2. Kenapa? Kalau capaian 4 tidak dilakukan, maka kita tidak bisa mengerjakan capaian 2. Oke, kalau itu digeser. Capaian 4 menjadi capaian 2. Atau mengurai, mendetailkan apa sih maksudnya capaian ini. Atau menambahkan, tadinya cuma 7 capaian, harusnya 8, Pak, di sprint 1 ini. Kenapa? Kalau ini nggak dilakukan, kita nggak bisa mengerjakan sprint 2. Atau mengurangi. Siapa yang menjadi audiensnya yang melakukan? Ya, anggota tim. Oke, kita lihat contohnya review hasil. Ya, review hasil yang dilakukan di akhir sprint. Contohnya, capaian terciptanya sistem atau mekanisme pemesanan produk. Manfaat fitur bagi customer bisa memesan produk di katalog IG selama jam kerja dengan menghubungi nomor customer service via WhatsApp. Nah, ini kan kita bisa dengan mudah nanti ngecek apakah ada fitur ini, fitur menghubungi customer, sudah ditaruh di mana, kita langsung bisa cek. Kemudian cara reviewnya seperti apa? Dengan menunjukkan atau mendemokan sistem pemesanan produk di katalog IG. Menanyakan kepada customer, apakah customer bisa memesan produk di katalog IG via chat WA, customer service, atau tidak. Ya, di akhir sprint kita bisa melihat masing-masing capaian apakah berhasil atau tidak melalui apa? Melalui cek langsung di produk minimalnya ada tidak, kemudian tanya langsung ke pelanggan pertama kita apakah mereka bisa menggunakan fitur ini dengan mudah atau tidak. Review proses. Contohnya apa? Contohnya misalkan nanti ada kanvasnya ya ini ya. Outputnya adalah maksimal 3 poin perbaikan. Iya, Pak. Dalam hal apa? Proses kerja tim agar next sprint lebih efektif dan efisien. Contohnya, 1, lebih transparan pengembangan aktivitas masing-masing anggota kelompok. Iya Pak, kemarin tidak pernah dilaporkan, jadi nggak jelas ini si A kerja atau tidak, si B kerja atau tidak.
Terus yang kedua, komitmen yang kedua, misalkan contohnya ini aktivitas yang berpotensi tertunda. PIC harus menyampaikan di meeting rutin. Supaya apa? Supaya segera ada solusi dan tidak tertunda. Yang ketiga, terbuka dengan cara-cara kerja baru atau yang berbeda, berulang dan lebih efektif. Nah, di sini ini nanti apa kanvasnya? Apa yang harus dihentikan di proses di tim kita? Oh, yang harus dihentikan adalah tidak ada itu Pak, tidak komitmen mengerjakan, meeting rutin tidak dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Mulai diteruskan. Anu Pak, semangat tim untuk menyelesaikan proyek ini. Oke. Apa yang harus dimulai? Ini Pak, meeting rutin itu tidak ada. Harus segera dimulai meeting rutin. Nah, tulis di sini. Pembelajarannya apa? Tulis ini dan komitmen apa? Komitmen 3 kelompok tadi ini, ya. Contohnya ya, yang sudah saya bahas tadi itu. Ini taruh di sini. Setiap kali selesai sprint, kita harus membuat evaluasi proses. Ini yang saya masih belum lihat di kelompok 1 atau kelompok 2. Ini kanvasnya masih kosong, belum diisi. Ya. Stop itu Ya, apa? Pak. Stop, hentikan cara atau kebiasaan kerja yang tidak menguntungkan oleh tim. Mulai apa? Yang sebenarnya harus dimulai, Pak, karena dia menguntungkan tadi. Contohnya, kita tidak ada meeting rutin, Pak, setiap 2 hari sekali. Nah, itu lakukan. Tulis di sini. Apa yang perlu dilakukan? Kebiasaan kerja yang perlu terus dilakukan, yang sekarang sudah ada dan perlu dilanjutkan terus. Tadi contohnya tadi saya bilang, tim kita semangat Pak untuk menyelesaikan. Kemudian pembelajaran, apa pembelajaran yang didapatkan? Tulis di sini juga. Kemudian review yang ketiga adalah review capaian. Ya, review capaian dilakukan kapanpun ketika tim memutuskan perlu untuk dilakukan. Bisa berupa mengubah prioritas, mengurai, menambah atau mengurangi capaian. Contohnya ini, misalkan C7 dipindah ke sprint 1. Lah C7 kan ada di sprint 2, pindah ke C1. C3 dipindah ke sprint 2, C3 pindah ke sprint 2. Kemudian C8 di-drop atau dihilangkan karena sistem pembayaran akan menggunakan existing yang sudah baik. Nah, ya. Ini review capaian. Kemudian kita juga ada kanvas validasi produk minimal. Kemarin ini saya sudah jelaskan ya. Nanti kita lihat di prakteknya saja. Nah, ini contohnya. Misalkan produk pertama, pelanggan pertama itu diidentifikasikan sebagai pembantu usia 23 sampai 35 tahun tinggal di perkotaan. Berapa jumlahnya pelanggan pertama kita? 100 orang. Bagaimana cara kita mengakuisisinya atau masuk ke pelanggan tersebut? Dengan menghubungi kenalan, dengan pendekatan melalui ketua RW. Kita mau mengukur DFS, desirability, atau seberapa customer menginginkan. Customer menggunakan produk minimal. Apa sukses kriterianya? 50% dari 75 IRT itu menggunakan solusi Mang Sayur. Ya, ini yang Mang Sayur kemarin ya, ini sebagai contoh. Bagaimana cara mengukurnya? Kita cek melalui form pendaftaran. Siapa yang melakukan? Ini Ali, kebetulan nama anggota dari tim ada yang namanya Ali. Kapan dilakukan pengukuran? Setiap akhir periode rilis MVP. Ya, setiap akhir periode rilis atau setiap mungkin kalau kita setiap sprint selesai tanggalnya dikasih. Ini contoh yang kedua, visibility. Bagaimana kita bisa mewujudkan solusi kita? Ukurannya apa? Durasi pengiriman sayur. Apa kriterianya? Tidak lebih dari 2 jam. Bagaimana cara mengukurnya? Ukur manual dengan form kontrol Microsoft Excel, membandingkan waktu pesanan dengan waktu terkirim. Siapa yang melakukan? Ini namanya SCAR. Kapan dilakukan? Setiap ada pesanan.
Kemudian tentang viability atau seberapakah dampak bisnisnya atau apakah menguntungkan ini. Apa metrik yang diukur? Jumlah transaksi yang terjadi. Apa sukses kriterianya? Terjadi 10 transaksi, masing-masing besaran 25.000 dalam waktu 1 minggu atau setara dengan 250.000. Bagaimana cara mengukurnya? Cek mutasi rekening. Jadi di rekening benar-benar ada uang senilai ini. Siapa yang akan melakukan Umar? Kapan dilakukannya? Pengukurannya akhir periode rilis MVP, tanggal berapa tulis. Ya. Setelah itu ada kanvas evaluasi rilis produk minimal. Ini contoh pengisiannya. Masukkan sukses kriteria pada kolom sukses kriteria. Tadi sukses kriteria kan sudah kita buat di sini. Ya, masukkan ke dalam kolom ini. Lalu kita cek hasilnya. Jadi setelah sprint selesai nanti kita bisa lihat hasilnya. Contohnya ini. Kita menargetkan sukses kriteria apabila 75% dari 50 IRT itu akan menggunakan solusi kita. Tapi hasilnya itu ternyata hanya 25% pelanggan pertama kita menggunakan solusi Mang Sayur. Begitu juga pada visibility. Dari 2 jam yang kita targetkan, ternyata dikirimnya lebih dari 2 jam. Kemudian dari viability atau dari hal yang menguntungkan, target kita 250.000, ternyata hanya terjadi transaksi 125.000. Lalu kita buat apa sih pembelajarannya? Dari yang pertama kita diskusikan, kemudian kita masuk pembelajarannya, penggunaan Mang Sayur masih rendah karena kurangnya promosi. Kemudian sayur masih dikirim lebih dari 2 jam. Kenapa? Karena kesulitan menemukan alamat pemesanan. Kemudian terjadi transaksi yang hanya separuhnya saja. Kenapa? Karena jumlah pengguna rendah atau followernya masih rendah. Kita kemudian mendefinisikan dugaannya apa. Penggunaan Mang Sayur akan tinggi bila kita penggunaan Mang Sayur akan tinggi jika kita tambah promosi. Kemudian yang visibility, sayur terkirim kurang dari 2 jam bila kita meminta pemesan share location. Kemudian terjadi 10 transaksi dalam 1 minggu jika pengguna Mang Sayur tinggi. Ini kalau di kita followernya tinggi, maka akan ada transaksi yang tinggi. Setelah itu apa? Kita mendefinisikan bagaimana kita meredesain produk minimal kita sesuai dengan dugaan-dugaan ini. Oke, ini yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk pengecekan untuk tiap kelompok. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 benar ini? Terus ini ya. Ini ya, kelompok 1. Iya, Pak. Oke, silakan kelompok 1 bisa diceritakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kanvas aktivitas sprint dari kelompok 1. Silakan. Ya. Yang terjadi pada minggu ini. Capaiannya pada sprint 1 yang pertama, terselesaikannya project chapter. Prosesnya sudah selesai.
dengan mengisi tabel project chapter. Yang kedua, menyelesaikan akun Instagram dan Facebook Bumbu Rindu. Progresnya masih dalam proses membuat konten di Instagram dan Facebook. Yang ketiga, kerjasama dalam tim kelompok 1 didetailkan dengan SOP. Progresnya masih dalam pembuatan SOP. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan 8 endorse. Progresnya masih terkendala di mencari influencer. Yang kelima, kerjasama dengan 4 produsen. Progresnya masih tetap kerjasama dengan produsen. Yang terselesaikan ada 2 produsen yang sudah bersedia. Lalu yang terakhir, pembuatan sistem pengiriman mandiri terbentuk. Terkendalanya dalam pengaturan jadwal. Oke. Saya kritisi dulu ya. Ini apa bedanya warna-warna ini apa? Itu anggota dari kelompok 1, Pak. Untuk Artinya membedakan. yang mengerjakan ini adalah Kalista Mayang. Ya. Ini yang ngerjakan Risma, ini yang ngerjakan Lintang, ini yang ngerjakan Clarista, ini yang ngerjakan siapa? Elif. Ya. Ini yang mengerjakan siapa? Kok nggak ada warna ini? Itu saya, Pak, tapi tadi salah warna. Oke, mengerjakan Elif. Nanti warnanya dibetulkan ya. Oke. Terus ini yang mengerjakan Lintang. Iya, Pak. Oke. Oke. Kalau nggak salah, kelompok 1 nggak cuma 4 orang kan ya? Nah, ini yang lain ini dikasih tugas ya. Yuda, Ahmad Kois, Anggita. Ya. Ini nanti mereka nggak ikut pintar nanti. Kasih tugas sedikit banyak tetap kamu kasih. Ya, ini ya jadi catatan ya. Yang pertama catatan saya ini tulis di sini S1 C1. Ya, S1 capaian 1. Begitu juga sampai ke bawah, ya. Terus yang kedua, detailkan S1 ini menjadi beberapa aktivitas. Jangan cuma satu. Kalau ini karena kemarin kita sudah kerjakan sama-sama, oke lah, enggak apa-apa. Yang kedua, ini detailkan S1 C2. Karena ini banyak kan aktivitasnya, misalkan apa? Contohnya aktivitasnya. Ini ya. Misalkan buat akun. Apalagi kira-kira aktivitas untuk menyelesaikan akun FG. Bikin katalog. Ya. Banyak ini harusnya membuat katalog. Terus apa lagi? Banyak ini. Ini karena ini produk minimalnya dari sini, bikin banyak ini. Apalagi? Membuat apa? Reels. Ya. Apalagi kira-kira? Membuat promosi. Apa produk knowledge. Kemudian membuat misalkan dan lain sebagainya.
Kalau ini misalkan ini siapa yang kerjakan? Risma. Maka ini tulisan R1. Artinya Risma aktivitas 1. Apalagi ini Risma R2. Ini R3. Wah Pak, saya kalau kerjain sendiri saya nggak bisa Pak. Oke, bantu siapa? Bantu Elif misalkan, berarti ini E1. Ya, ini nanti yang tadi ada proses meeting rutin dilakukan selama 2 hari sekali, ya ini yang dilaporkan. Ini dari aktivitas 3 ini ternyata membuat akunnya misalkan selesai. Membuat katalognya misalkan selesai. Ini misalkan ya, ini saya kasih contoh aja. Nanti kalian perbaiki sendiri ya. Tetapi membuat reels-nya itu belum dilakukan. Jadi ketika meeting rutin yang dilaporkan oleh Risma, membuat akun dan membuat katalog sudah selesai. 2 hari ke depan yang akan dilakukan adalah membuat reels dan membuat product knowledge. Ya. Terus kemudian saya minta tolong kepada siapa misalkan Elif untuk menyelesaikan definisi pelanggan misalkan. Supaya apa? Supaya saya bisa mengerjakan proyek yang R3 ini. Misalkan gitu. Ya, begitu juga dengan kerjasama dengan tim kelompok 1, detailkan SOP. SOP ini banyak. SOP apa? Contoh, SOP pembagian kerja di tim. Apalagi SOP cara pemesanan. Apalagi SOP cara pengiriman. Cara pengiriman. Nah, banyak ya standar operating prosedurnya. Misalkan pengiriman. Kalau ada pesanan di Gresik Utara, nanti yang ngirim siapa? Dari 4 orang ini. Apakah Clarista, Risma, Lintang, Elif? Oh, nah, kalau Gresiknya Utara, itu dekat rumahnya Elif, maka Elif yang ngantar, misalkan gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, terus di sini kasih aktivitasnya siapa yang akan mengerjakan ini. Ini tadi siapa? Lintang. Apakah ini L1? L1. Yang ini L2. Ini L3. Apa gunanya dikasih L1? Nah, ini hubungannya sama nanti review proses kemarin yang waktu meeting rutin, ya. Ya, seperti ini membuat SOP lah. Ini SOP sampai di mana kan kita nggak tahu. Tapi kalau ada detailnya seperti ini, kita bisa tahu. Oh, apakah ini tiga-tiganya sudah ada di sini? Nah, atau oh enggak Pak, SOP pembagian tim ini sudah selesai. Nah, ini kita bisa di sini. Nah, ini tadi yang disebut supaya kita tetap semangat. Kalau membuat SOP ini banyak. Wah, ini nggak selesai, Pak. Tapi kalau kita pecah jadi kecil-kecil, kita ada semangat. Tenang, Pak, SOP membuat tim sudah selesai. Ini SOP pengiriman, ini sedang proses, Pak. Yang terkendala cuma 1, misalkan ini. Nah, itu kan kita kan sebagai tim kan lebih nyaman gitu loh. Dan bisa melihat progresnya ini. Ya, gitu ya. Nanti tolong disempurnakan ini ya. Ini ditulis, ini tentang jawabannya.
Oke. Terus setelah itu, setelah selesai apa? Buat ini. Karena misalkan ini sudah selesai, yang sudah selesai saya lihat dulu ya. 2 produsen sudah bersedia. Nah ini siapa ini yang ngerjakan? Elif. Elif bisa cerita, siapa produsen yang sudah bersedia? Elif, produsennya. Pak, mohon maaf, produsennya itu di Risma, Pak. Oh, Risma. Di Risma. Warnanya kok warna ini nih? Kemarin warna oranye, Pak, tapi tadi enggak tahu. Waduh, bisa berubah sendiri nih. Nanti benerin ya. Iya, Pak. Oke, Risma silakan cerita Risma. Nah, ini sambil ngecek nanti review hasil ini. Risma ada, Risma? Iya, Pak. Gimana? Siapa saja yang sudah bersedia ini? Risma, kamu ceritain Risma. 2 orang produsen ini. 2 orang produsen bumbu yang ada di daerah saya, Pak, bersedia. Ya, ceritakan lebih detail. Siapa namanya, bumbu apa? Bumbu namanya Pak Salam, sama namanya itu satunya itu Bu Maimunah. Itu sama-sama produsen bumbu yang ada di pasar tradisional di Cerme. Bumbunya juga meliputi rawon yang disebutkan kemarin-kemarin itu, Pak. Oke, dia memang ahli di situ ya? Iya. Ini yang 2 belum selesai, kenapa ini? Apakah ada kendala? Kan harusnya 4 nih, 2 baru selesai. Yang 2 kenapa? Memang Yang baru mau dikerjakan atau bagaimana? Yang 2 itu iya, Pak, belum dikerjakan, dari produsen plastik sama stiker. Nah, misalnya kan di sini kamu bisa bagi gini. Kerjasama dengan 2 produsen bumbu. Nah, di sini kerjasama dengan 2 produsen apa? Kamu tadi cerita? Kerjasama dengan produsen plastik. Iya, kemasan sama kemasan. Terus apa lagi? Memang stiker. berarti 2 ini, kemasan ini 2 produsen. Enggak, 4 nih. Kemasan produsennya produsen kemasannya 1. Satunya? Produsen stikernya 1. Nah, ini kan kamu bisa pecah jadi 3 aktivitas ini paling tidak ya. Jadi bisa dipantau. Kerjasama dengan 1 produsen apa tadi? Stiker. Nah, iya kan? Kayak gini kan enak kamu mantonya. Ya. Ini yang ngerjakan siapa? Risma. R1. R2. Ini R3. Apa sih gunanya? Supaya pekerjaan besar itu kamu bisa bagi-bagi menjadi pekerjaan kecil yang mudah dikerjakan. Oke, yang sudah mana? 2 produsen ini sudah selesai, Pak. Artinya ini sudah selesai. Oke, ini posisi di mana? Di sini dua-duanya. Diproses. Ya. Oke ya, nanti silakan didetailkan sendiri ya tiap ini ya, tiap capaian. Oke. Terus ketika pengerjaan ini, ya ini anggaplah sudah selesai ya, karena waktunya sprint 2 itu harusnya minggu ini selesai. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dihentikan?
Yuk, ini kita evaluasi proses. Apa yang harus dihentikan, yang tidak bagus di tim ini. Kalau ini saya kasih contoh ini. Tidak pernah laporan MR, meeting rutin, saat diskusi dengan anggota kelompok via Zoom meeting, membahas proyek dan evaluasi tidak menggunakan Miro lagi. Artinya mereka hanya ngomong saja tapi tidak dicatat. Apa kira-kira kemarin yang dihadapi yang di kelompok ini yang harus dihentikan? Yang tidak bagus untuk perkembangan tim. Apa kira-kira? Yuk, kelompok 1. Kelompok 1, ayo silakan. Elif, Indri, Anissa, Risma, Lintang. Apa kira-kira? Bisa dengar Mungkin suara yang saya ini? ya bisa Bapak, mohon maaf putus-putus sinyalnya soalnya. Mungkin yang bisa dengar suara saya nggak Pak? Bisa. Oh bisa, alhamdulillah. Mungkin yang Suaranya hilang. negatif. Apa, Elif? Mungkin yang perlu dihentikan itu bekerja sendiri-sendiri, Bapak. Maksudnya mereka teman-teman sering merasa terbebani sendiri-sendiri gitu. Akhirnya kurang diskusi di grup. Nah, bekerja sendiri-sendiri. Nggih. Tidak berkoordinasi. Ya. Oke, apalagi? Apalagi silakan yang lain yang harus dihentikan. Ini sudah ada meeting rutin belum ini? Sudah ada meeting rutin belum? Belum, Bapak, belum. Oke, apalagi? Apakah semua anggota sudah aktif? Belum aktif semua. Oke. Sama itu. Ada berapa orang yang belum aktif? Mengerjakan apa? Aktivitas, ya. Apa yang perlu dilanjutkan dari kelompok ini yang bagus? Yuk, Pak. Apa yang perlu dilanjutkan? Yuk, silakan. Kelompok 1. Itu Pak, untuk merespon jika dimintai saran atau pendapat di grup. Ini yang perlu dilanjutkan. Sesuatu hal yang sudah bagus di tempat kita. Di kelompok 1 yang sudah bagus, yang perlu dilanjutkan apa? Mestinya ada kan yang sudah bagus. Ini contohnya ini, kalau ini di sini. Rajin membuat feed dan story di toko online. Fast respon menanggapi permasalahan. Nah, ini kelompoknya. Tidak mudah tersinggung dalam menerima kritik dan saran. Kekompakan anggota tim dan saling support. Saling memberi info jika ada masalah agar bisa dihandle dengan anggota rombongan lain. Nah, kalau di tempat ini apa? Di kelompok ini. Yang kebiasaan bagus yang harus diteruskan. Apa di kelompok 1 yang bagus? Ayo teman-teman, biar cepat selesai.
Halo, kelompok 1. Nanti diisi sendiri aja ya kalau gitu ya. Ya, Pak. Oke. Yang perlu dimulai apa? Yang belum ada. Meeting rutin. Meeting rutin. Harus segera dimulai 2 hari sekali. Nah, ya. Membuat notulen meeting rutin. Nah, ya. Apalagi nanti silakan didefinisikan. Apa pembelajarannya? Yuk, nanti silakan tulis. Ini aja komitmen aja. Ini yang penting ini komitmen yang harus kita isi. Apa komitmen untuk perbaikan? Apa kira-kira? Ada 3 komitmen perbaikan. Ini aja ya. Saya ambilkan dari yang atas. Membuat meeting rutin. Ya. Meeting rutin harus segera dimulai 2 hari sekali. Apalagi? Nah, ini dari sini ya. Saya ambilkan ini. Semua anggota harus terlibat. Semua anggota aktif mengerjakan aktivitas. Berkomitmen. Aktif mengerjakan aktivitas. Pada setiap capaian sprint. Yuk, apalagi? Satu lagi, Bang 1. Sering berkoordinasi sudah, ini ada meeting rutin ya. Oke, apalagi? Ini, membuat notulen misalkan. Ini ya, kira-kira ya, nanti silakan diperbaiki sendiri ya. Kelompok 1 ini rencana selesai kapan ini? Sprint 1. Sprint 1 selesainya kapan? Ini tolong ditulis tanggal aja ya. Ini kalau 2 minggu tanggalnya kapan? 2 minggu dari kapan? Harusnya kan tanggal sekarang ini kan sudah 2 minggu. Ya. Iya, Pak. Oke, tulis ya. Kemudian nanti di sprint 2, kalau ini sudah selesai, masuk ke sprint 2. Nah, ini detailkan produk pertama mulai diluncurkan. Terukur 10-15 orang pelanggan. 10 sampai orang pelanggan pertama. Ini kemarin apa sih itunya? Saya kok lupa. Sebentar, saya cek project charter-nya dulu. Project charter-nya berapa jumlah PP-nya? Ini bagus loh ini sebenarnya. Anunya apa? Anunya apa? Ini potensi nih 5% dari 240.000 ibu kabupaten Gresik atau 12.000 ibu yang perlu bumbu masakan. Itu keren ini, 12.000. 12.000 opportunity. Ini berapa? Satu bungkusnya itu berapa? Untuk harganya 10.000. 10.000. Berarti kan potensi pasarnya, kalau mau dihitung, ini berapa ini? 10.000 kali
12.000. Berapa ini? Rp10.000 kali 12.000. 120 juta. Ini per apa ini? Kamu yakin per bulan, per tahun bisa menjual 10.000 kepada 12.000 orang, ibu-ibu? Ini hanya 5%-nya padahal. Kira-kira apa? Per tahun apa per bulan ini? Kalau per tahun artinya per bulan bagi 12, 10 juta. Bisnis ini magnitude-nya atau potensinya 10 juta. 10 juta ini keuntungan berapa persen? 20%. 20% keuntungan berarti kan 24 juta. Per tahun. Kalau dibagi 12, hanya 2 juta per bulannya. Yuk, kelompok 1. Ini bisa dielaborasi lagi nih. Cukup nggak segini nih nilai bisnisnya? Kelompok 1 siapa? Indri. Lintang. Lintang bisa open mic, Lintang. Kelompok 1, siapa ya bisa merespon? Elif? Iya, Pak. Elif, kira-kira ini gimana? Risma. Risma ini kurang besar atau tidak ini kalau segini? Kalau menurut teman-teman sih, kemarin itu di rundingan itu cukup sih, Pak. Tapi nggak tahu kalau besoknya lagi ada perubahan gitu. Kan soalnya teman-teman itu di grup itu jarang ada yang respon gitu, Pak. Enggak, sekarang makanya Kadang saya yang jawab diskusikan. Itu saya diskusikan. Kalau menurutmu cukup nggak ini? Dengan nilai segini nih. Ini keuntungannya hanya 20% atau 2 juta per bulan. Ini kalau kamu menjalankan bisnis ini dengan keuntungan 2 juta per bulan, kira-kira dengan anggotamu berapa orang ini? 8 orang, ini cukup tadi. Visible nggak ini kira-kira? Ayo, kamu sendiri kira-kira. Kalau yang kerja semuanya kayaknya nggak cukup sih, Pak. Nah, itu. Makanya ini nggak visible. Harus kamu rubah. Rubah caranya bagaimana? Gampang. Bisa ini nambahkan prosentasenya, bisa dirubah. Ya. Bisa penjualannya. Jangan sekali jual 10.000. Kita harus lebih dari ini nilainya, Pak. Supaya bisa nututi. Paham maksudnya? Iya, Pak, paham. Oke, yang layak kira-kira berapa? Taruhlah UMR gitu aja, UMR. Setiap orang dapat UMR. Berapa UMR di Gresik? 3 juta? Taruhlah 3 juta. Dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 berapa? 24 juta ya per bulan. Setidaknya ini yang harus dihasilkan. Jadi ini jangan bulan, jangan tahun, Pak. Ini harusnya bulan semuanya ini. Nah, ini juga bulan, Pak. Nah, ini selesai. Ya, harus menghasilkan 120 juta per bulan sales-nya, omsetnya.
Kamu kok nggak keliru? Itu. Betul, sudah. Jadi dalam 1 bulan, salesnya itu harus ada 12.000 item yang terjual. Ini baru visible ini nanti. Orang melihatnya, oh iya, masuk akal ini, bagus ini. Ya. Goals-nya. Kemarin sudah saya cek ya goals-nya ini ya. Iya Pak, sudah. Oke, sudah selesai. Oke, saya perbaiki itu tadi aja. Oke. Saya kembali ke sini. Lah, ini kriterianya sudah dibuat apa belum ini kriterianya? Oke, kita definisikan kriteria ya. Kita copy ini, kita bawa ke sini. Oke. Oke. Pertama, profil kriterianya. Profilnya siapa ini? Pelanggan pertama. Profil pelanggan pertama. Ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu, khususnya wanita karir, Pak. Ini ya. Sini. Nanti untuk pelanggan pertamanya detailkan lagi ya, siapa early adopternya. Ya, ini baru, ini kan Ibu Kabupaten Gresik yang perlu bumbu masak. Ini masih pada ini. Nah, masih pelanggan secara umum. Ya, masih secara umum 12.000 tadi itu masih posisi ini. Ada yang inovator, early adopter, early majority, ada late majority, ada langgar. Ya, kamu harus cari 13,5%-nya. Caranya bagaimana ini? Yang dia merasa punya masalah dan dia tahu punya masalah tentang bumbu dan dia mau membayar solusi kalau ada solusi bumbu dan kelakuan mereka memang sangat memerlukan bumbu. Saya tidak tahu. Kira-kira nanti kamu definisikan. Kira-kira ibu seperti apa di Kabupaten Gresik yang perlu bumbu masakan yang sangat urgent perlu solusimu ini. Nanti tolong didetailkan ya. Misalkan ibu-ibu ibu-ibu wanita karir. Apa? Wanita karir. Ya, wanita karir. Misalkan ya. Misalkan bisa dosen, apalagi kira-kira? Apa? Karyawati pabrik, apalagi? Ya, nanti detailkan ya. Di daerah mana ini misalkan yang kamu mau target dulu? Kira-kira di mana targetmu? Kalau kamu tulis ini di UMG, maka kamu jualannya ke dosen. Kalau kamu targetnya misalkan di daerah mie sedap, Pak, oh berarti kamu jualannya ke karyawan mie sedap. Atau ini pasti, Pak, bukan wanita karir, tapi orang-orang yang sibuk, misalkan punya anak banyak, punya aktivitas banyak, ibu-ibu PKK misalkan di daerah saya, monggo silakan. Ya, nanti definisikan daerah mana. Ya. Terus berapa jumlahnya early adopter kita? 200 pengguna pertama. $200 orang.
Terus bagaimana kalian mendekatinya ke sana? Dengan cara apa? Coba bisa masuk ke sana. Kira-kira dengan cara apa? Nanti silakan ya. Ini soalnya nggak interaktif sih. Kalau interaktif saya bisa bantu. Ini nggak ada suaranya ini. Kalau ini kan, kalau kita lihat di mana contohnya nih. Nah, kalau ini kan cara akuisisinya kan dia menghubungi kenalan, pendekatan ke ketua RW yang mang sayur itu loh. Apakah seperti ini juga? Misalkan menghubungi kenalan dan ke Pak RW, saya tidak tahu. Bagaimana nanti kalian Ya mungkin menghubungi kenalan dulu, Pak. Ya, oke. Menghubungi kenalan. Ya. Soalnya tadi di sini belum jelas sih, ini mau kemana nih ibu-ibu Kabupaten Gresik yang perlu buku masakan. Mau ibu wanita karir, dosen, karyawati, kan belum ditentukan ini tadi ya. Iya, Pak. Nanti tentukan supaya nanti apa? Akuisisinya nanti gampang. Cara masuknya ke wilayah itu seperti apa. Oke, masuk ke desirability. Desirability. Apa bukti bahwa solusi kita nanti diinginkan oleh customer? Apa? Pelanggan pertama, ibu-ibu bersedia membeli bumbu, ya, atau PM produk minimal, ya. Apa sukses kriterianya? Apa sukses kriterianya? Nih. Belum ada definisinya sih tanya. Apa? Yang pertama apa? Sebentar. Kita di sprint 1 belum bilang ya, belum bunyi ya. Mau membagi berapa? Iya, belum, Mbak. Dari 200 itu oh ini udah nih 100 PP follow IG dan 100 transaksi ini ada ini udah. Ini Pak kopi bawa aja. Ini habis sini. Apa tadi ukurannya apa? 100 PP follow IG. Nah, ini ukurannya. Nah, dan terjadi 75 transaksi. Bagaimana cara mengukurnya? IG tahunya IG gimana cara mengukurnya IG? Lihat di akun, lihat di jumlah follower IG dan list Excel, list transaksi di MS Word, misalkan dicatatnya di di Excel ya. Nah, gini misalkan ya. Bisa dipahami nih? Terus siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang mengukur? Siapa kira-kira? Risma, Elif, Lintang,
Gini aja ya. Iya. Kapan ngukurnya? Nah, ini samakan sama ini. Ini contohnya orek. Nah, ini tak kasih contoh. Setiap ada pesanan, kapan ngukurnya? Ini akhir periode sprint 2. Ini kita ngomong sprint 2 ya. Ini kan sprint 2 yang dikerjakan ya. Terus visibility. Visibility tulis ini. Apa visibility-nya? Tercapai 100%. Nah, ini durasi pengiriman sayur. Kalau di sini apa? Visibility-nya bahwa kita mampu. Sama enggak sama ini? Durasi pengiriman bumbu. Berapa? Berapa durasinya? Kalau ada orang order, bisa ngirim berapa lama? Kalau pakai JNT atau pengiriman kurir itu biasanya 2 hari, Pak. Wih, suwe nih. Kalau ini kan model kayak Gojek gitu kan, saya perlu bumbu. Ini beli 1 10.000, 2 hari, waduh kesuwen. Atau ada minimum order nggak ini bumbu ini? Atau bagaimana ini caranya ini nanti? Kalau dikirim manual sih cepat sih, Pak. Cuma nek belinya dari ujung Gresik ke ujung Gresik yang satu, beli cuma 1 10.000, ya apa cara nih? Ada minimum order nggak ini? Ini sudah dipikirkan belum ini? Belum kalau itu, Pak. Ya, tolong dipikirkan ya. Ada minimum order berapa? Iya. Terus pengiriman, nah visi kita bisa memenuhi ini atau tidak itu bagaimana caranya? Apakah dari kualitas, apa dari permintaan ini pengiriman? Yang nanti kalian pikirkan ya. Kalau mang sayur, dia dalam waktu kurang dari 2 jam sudah harus 2 jam setelah konfirmasi pembayaran barang harus sudah dikirim. Nah, kalian apa? Apakah durasi pengiriman bumbu misalkan kurang dari 1 jam setelah konfirmasi pembayaran, misalkan? Nah, misalkan ini, saya tidak tahu nanti kalian itu kan ya. Bagaimana cara mengukurnya? Dibandingkan dari waktu pemesanan dan pengiriman. Waktu pemesanan dalam kurung konfirmasi pembayaran dengan waktu itu pengiriman. Siapa yang kerjakan? Risma misalkan. Kapan diukurnya? Setiap ada transaksi. Nah. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti kamu cari apakah
durasi pengiriman bumbu ini yang jadikan tanda bahwa kita bisa melangsungkan bisnis ini atau apa? Ada kriteria yang lain. Terus kemudian visibility. Visibility dari sisi jumlah transaksi yang terjadi. Oke, misalkan ini saya copy aja. Jumlah transaksi yang terjadi. Oke. Sukses kriterianya apa? Ini kan sudah buat ini. 20% dari 75 transaksi. Oke. %, 75 transaksi. Keuntungan 20%. Bagaimana cara mengukurnya? Samakan aja. Cek di mutasi rekening. Cek di mutasi rekening bank. Siapa yang melakukan? Misalkan Indri. Siapa kelompoknya ini? Elif misalkan. Kapan? Lakukan di setiap akhir periode. Nah, gini ya, kira-kira. Ini hanya contoh ya, nanti silakan dibenarkan lagi ya. Yang baik seperti apa. Nah, setelah itu nanti diukur. Ukurnya seperti apa? Lihat contohnya di sini. Jadi contohnya sudah saya taruh di sini semua. Ini ada contohnya semua. Bisa dipelajari ya. Oke. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ini nanti jangan lupa sprint 2 itu didetailkan. Pada saat peluncuran produk pertama itu apa saja yang dilakukan? Promosi, endorse, misalkan feed-nya dalam 1 minggu itu 2 kali, apa itu broadcast atau apa itu detailkan di sini. Ya, dalam rangka peluncuran produk ini. Ya, aktivitasnya harus banyak ini. Oke? Bisa dipahami kelompok 1? Ya, Pak. Oke, saya ke kelompok 2. Saya mau tengok kelompok 2. Kelompok 2 bisa open mic, kelompok 2? Iya, Pak. Oke, silakan diceritakan kelompok 2. Apa yang sudah dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah dilakukan, itu Pak, yang pertama ada capaian 1, itu berdasarkan input chapter yang merupakan pekerjaan saya, yaitu isi tabel, terus mencari sumber data dari tiap universitas di Kota Gresik, yaitu UMG dan UISI. Terus kemudian capaian kedua yang dilakukan oleh Mbak Safira itu ada 5, yaitu yang pertama membuat akun dan produk, itu selesai dikerjakan. Kemudian yang ketiga membuat konten cara pemesanan masih terkendala. Kemudian yang keempat membuat konten carousel masih dalam proses. Kemudian membuat reels dalam proses. Carousel itu apa sih?
Carousel itu yang itu Pak, yang ada slide-nya ada lebih dari satu loh Pak, yang bisa digeser-geser. Oke. Ya. Terus kemudian untuk jawaban ketiga yang dikerjakan oleh Mbak Indri, itu sudah install selesai, yaitu membuat SOP pembagian kerja tiap anggota. Masih SOP sama produsen sama proses pemesanan hingga pengiriman. Kemudian di jawaban keempat yang dikerjakan oleh Mbak Nisa, itu mencari produsen makanan, mencari produsen stiker, dan mencari produsen packaging yang utama. Itu sudah dapat. Oke, ceritakan ini. Mencari produsen makanan. Produsen makanan apa ini yang sudah dapat? Yang cuman kekinian, Pak. Kayak apa? Kamu cerita siapa produsennya, makanannya apa? Kalau misalnya untuk namanya masih belum tahu sih Pak, tapi kalau misalnya produknya itu tuh paru sama on coklat. Ini IG apa IG-nya namanya? Cemilan Inkara Pak. Itu yang tahu apa namanya itu, yang punya kontaknya Mbak Nisa soalnya. Cemilan Inkara ini ya. Ini pengikutnya baru 7 ini. Iya Pak. Baru dibuat Pak Instagramnya. Baru dibuat. Tapi produsennya siapa ini yang sudah kerjasama? Namanya apa? Bentar, saya. Ini bahasanya jangan mencari, mendapatkan, memiliki. Ya. Atau kerjasama. Nah, kerjasama dengan, ya kalau mencari istilahnya sudah selesai, masih mencari saja. Gini ya. Ayo, kalau sudah selesai ini namanya apa ini? Stikernya. Produsen stikernya namanya apa? Namanya itu Pak perusahaan warna. Hah? Toko warna Pak. Toko warna? Iya. Oke, packaging? Kalau packaging itu perusahaannya Pak, cuman yang punya mas-mas Pak. Siapa? Di daerah Dr. Sutomo. Bagas? Dr. Sutomo Pak, di Dr. Sutomo. Oke. Teman ya. Terus yang produsen makanan tadi yang belum terjawab. Ini siapa ini? Tetangganya Mbak. Tetangganya Mbak Anissa Pak. Mbak Anissa bisa cerita ini enggak, Mbak Anissa? Profil orang ini seperti apa? Iya Pak. Produsen makanan ini gimana ini? Kamu cerita profilnya dia seperti apa? Dia sudah produksi banyak, sudah punya toko, atau apa gitu loh. Produsen makanan yang sudah ada kerjasamanya. Iya Pak, jadi beliau itu namanya Bu Siti. Nah Bu Siti ini jualan paru sama rempeyek gitu Pak. Tapi terus? Beliau juga masih jualan di sekitar tetangganya. Nah oleh karena itu kita mengajak, mungkin bukan kita mengajak kerjasamanya Pak, biar
tidak hanya dijual di tanggal sekitar Bu Siti saja. Oke. Gitu, Pak. Oke. Satu ini cukup ini kalian kerjasama cuma mengandalkan Bu Siti saja. Apa enggak perlu punya sekian produsen gitu? Ini 2 produsen makanan, packaging dan stiker. Ini baru 1. Yang satunya belum. Yuk kelompok 2. Ini baru 1 apa 2 ini? Terusnya kan 2 ini tadi. Yang 2 apa masih di sini? Masih di Kendala. Iya Pak, lagi berkendala. Apa? Ada masalah apa? 1 ya. Sini 1, sini 1. Nah, ini namanya cek capaian ini. Evaluasi capaian ini. Oke. Mencari produsen makanan cadangan. Tuh, untuk meneh. Apa bedanya dengan yang atas tadi itu? Oh, apa ini maksudnya ono cadangan barang? Iya Pak, jadi kan untuk mengantisipasi kalau misalnya kurang, jadi kita penugasannya dibagi 2 Pak. Ada yang utama sama yang cadangan. Ini gini. Ini contohnya ya yang dilakukan di Mangsayu. Ini saya sudah bahas minggu kemarin nih kalau nggak salah. Ya, Iya, Pak. ketika Mang Sayur itu ngecek, sayur itu tidak bisa dikirim dalam waktu 2 jam. Kenapa? Karena lokasi macet dan berjauhan. Solusinya apa? Sayur terkirim kurang dari 2 jam, kita meminta pemesanan share location dan sayur terkirim lebih cepat jika di bawah 25 km. Apa solusinya? Kerjasama dengan banyak pedagang pasar di area pelanggan. Nah, ceritanya kamu jangan produsen itu cuma 1 dan 1 cadangan. Justru Mang Sayur ini kerjasama dengan banyak sekali customer. Supaya apa? Supaya kalau ada pesanan dari wilayah Gresik Utara misalkan, maka pedagang di Gresik Utara nanti yang akan mengirim. Jadi jangan, misalkan kamu punya pedagang di Gresik Utara, permintaan ada di Gresik Selatan, maka akan habis biaya di ongkir. Beda kalau kamu ngirimnya itu dari pedagang yang dekat-dekat pemesan. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Putra. Halo, suara saya terdengar? Iya Pak, bisa Pak. Berarti semua harus standby ya Pak? Mohon maaf, Pak. Ya, supaya Pak ongkirmu kamu nggak kejauhan. Kalau kamu cuma 1 pedagang, itu habis di ongkos kirim. Apalagi berapa pesannya? Cuma 10.000. Kirim kemana? Dari utara ke selatan, habisnya 50.000. Ya, kapan bisnismu kamu? Jadi kita harus mencari setiap daerah gitu, Pak. Yes, seperti itu. Ya, karena kamu kan reseller. Ya, reseller. Kamu punya kekuatan hanya di pengiriman, hanya di mengorganize saja, bukan membuat. Ya kan? Jadi produsenmu itu harus banyak, jangan cuma 1 dan 1 cadangan. Oke ya, nanti kamu perbaiki ya. Oke, saya mau cek yang sudah dulu. Mencari 3 endorse influencer. Oke, bisa diceritakan 3 endorser itu siapa? V itu siapa? V itu siapa? Vicky Pak. Hah? Iya, katanya Vicky Pak. Ahmad Fayul Umam. Oke, bisa cerita. Bisa cerita Umam. 3 endorser yang sudah didapat ini siapa? Ini kan sudah selesai nih.
3 Itu endorser. Pak, apa namanya? Anaknya nggak datang, Pak. Ya oke, yang bisa jawab siapa ini? Putra aja, Putra. Bisa jelaskan. Kalau saya tuh itu sih Pak, hanya nerima aja Pak. Kalau misalnya nama-namanya kurang tahu. Oke, lain kali di meeting itu dibahas ya. Ini siapa ini yang sudah ini dapat apa? Itu ya. Iya Pak, siap. Terus ini endorse sesama bisnis, 2 endorser ini siapa? Karena nanti ada hubungannya dengan ketika kamu menjalankan sprint kedua ketika sudah rilis produk. Bahasanya yang ini seperti ini nanti ya. Kalau ketemu seperti Mang Sayur ini kejadiannya. Saya lihatkan sini ya, Mang Sayur. Mang Sayur itu mentargetkan 75% dari 50 RET itu menggunakan solusi. Tapi hanya 25% saja. Jadi dia mentargetkan 75, tapi hasilnya hanya 25%. Pembelajarannya apa? Karena kurangnya promosi. Jadi duganya apa? Kalau promosi ditambah, akan semakin banyak transaksi. Dan penggunaan Mang Sayur akan tinggi jika melayani COD. Jadi dia punya 2 strategi. Satu, promosinya digencarkan. Ini malah dia promosi offline melalui komunitas ibu-ibu, kerjasama dengan pedagang area dan free ongkir untuk pelanggan lama. Untuk apa? Untuk menarik anggota. Tadi kita bahas apa di tempatmu tadi itu? Saya lari ke sini. Sprint 1. Hah? Oh, sprint 1. Mana? Nah, ini penting banget nanti endorser sama influencer ini. Kalau ternyata ketika kamu launching produk, kok transaksinya nggak ngangkat, kamu di endorser ini, yang tadinya misalkan seminggu itu feed 1 kali, ini nggak nututi, harus kita up ini. Endorser harus setidaknya seminggu itu 2 kali iklan kita muncul. Oh ternyata 3 endorser ini nggak cukup ini, apalagi setiap endorsernya followernya hanya 100 orang. Wah nggak nututi ini, harus kita cari endorser yang benar-benar ribuan atau jutaan, ya yang benar-benar influencer. Makanya saya pengen cek ini siapa sih endorsernya sama influencernya ini siapa. Jangan-jangan 3 ini temanmu sendiri, itu pun jumlahnya masih puluhan, masih 100 mungkin. Kan nggak ngefek ini nanti. Paham maksud saya? Iya Pak, paham Pak. Oke, ini dicek lagi ya. Ini evaluasi Ya, hasil ini. Evaluasi capaian. Ini prosedur pengiriman, ini sudah ada prosedur pengiriman ojol. Mana prosedurnya? Masih belum dikirim Pak. Sama Mas Rama. Masih di siapa ini? Di Risma. Di Erni siapa? Rama Pak. Belum dikirim. Oke. Nanti diperbaiki ya. Iya Pak. Oke, ini kanvas ini juga nanti tolong diisi juga ya. Baik Pak. Seperti saya ajarkan ke tadi. Terus, nah ini nanti di sprint 2, nanti tentukan desirability, visibility, viability. Seperti yang saya ajarkan di kelompok 1 tadi, ya. Iya Pak, siap. Oke. Ini saya kasih contoh ya, ini adik kelasmu ya. Sudah pada posisi ini. Nah, mereka sudah selesai semua. Kemarin waktu saya cek SOP-nya, mereka juga sudah kerjakan. Nih, SOP-nya. Nih, ya. Ada SOP-nya ini. SOP tanggung jawab dan bagian kerja. Ini minimalis. SOP mekanisme kerja, SOP pengiriman, SOP endorse, SOP produsen. Nah, ini setiap kelompok ada sendiri. SOP kerja to buy your gift. Kalau kamu cek IG-nya, itu jauh lebih detail dan lebih bagus dari yang milik kalian. Ya, kamu cari di IG to buy your gift. Ini gambar-gambar realnya sudah ada ini. Masa kalah sama adik kelas nih.
Terus kemudian mereka sudah mengerjakan nih, sudah sampai sini. Nah, sudah ada transaksi. Mereka sudah ada transaksi. Transaksinya sudah mencapai 50. Ini sudah. Nih. Nah, mereka mentargetkan 50 transaksi, sudah ada 50 transaksi. Ini cepet banget mereka kerjanya. Pembelajarannya apa? Promosi di IG dan WA sudah efektif. Penjualan bisa ditingkatkan bila prosedur pemesanan dan pembayaran juga bisa via offline. Mereka sekarang merambah tidak hanya online saja, tapi offline juga. Ya, ini sudah melakukan ini. Apa meredesain PM itu juga sudah ada. Perbanyak feed endorser dari 1 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu. Promosi offline mahasiswa UMH di Gresik. Menitipkan produk camilan mereka di koperasi atau kantin kampus. Nah, mereka sudah main strategi loh ini mereka. Iya, Pak. Nih, ini durasi pengiriman camilan dari 8 camilan dikirim dalam waktu 8 menit setelah proses pembayaran loh. Mereka 8 menit loh ini. Cepet banget ini. Camilan terkirim lebih dari 8 menit. Mereka apa? Camilan terkirim lebih menit. Kita minta Sherlock, penambahan produsen dan menambahkan produsen yang diajak kerjasama di sekitar UMG. Karena produk pelanggan pertama mereka masih menyasar di sekitar UMG, maka mereka cari produsen yang diajak kerjasama itu yang di sekitar UMG. Jadi di sekitar pelanggan pertamanya. Supaya apa? Target mereka 8 menit itu bisa tercapai. Ya, kamu nanti pikirkan serius ini bisnisnya seperti ini, detail kayak gini. Dan ini sudah ada transaksi. Nah, ya, mereka sudah transaksi ini bareng loh jalan waktunya ini. Sudah 850.000 mereka transaksi dan ada keuntungan 200.000. Ini sudah real ini. Mereka malah menaikkan target penjualan di sprint 2 itu akan dinaikkan menjadi 100 dari 50 pelanggan pertama yang awalnya segitu. Nah, meredesain ini mereka sudah bikin free ongkir untuk pelanggan lama. Yuk, kelompok 1 dan kelompok 2 di mata kuliah ini, ayo lebih semangat lagi ya, fokus. Kemarin saya sudah kasih tahu, bahkan nanti kalian bisa gunakan ini untuk skripsi kalian. Karena ini levelnya sudah level produk, bukan prototype lagi. Kalau yang kemarin masih prototype, ini sudah level produk. Ya, kalian bisa bercerita nanti di skripsi ini, bagaimana kalian masuk menjual secara langsung, ada transaksi. Ini keren ini sebenarnya. Kalian harus lebih semangat lagi. Oke ya, saya sudah tunjukkan kerja ini adik kelas kalian ini. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk, silakan. Ini jam berapa? Jam 2.30. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak. Saya ingin bertanya ya, Pak. Silakan. Berarti ini nanti yang kita isi adalah mendetailkan kanvas aktivitas sprint 1, terus kemudian juga mengisi kanvas evaluasi, termasuk juga kanvas validasi produk minimal ini. Yes, ya. Kamu silakan download apa? Nah, saya share dulu. Kamu sudah download ini belum? Nah, ini PPT saya ini kan ada di Spada, silakan di-download. Jadi semua diisi nanti. Semua itu apa, Pak? Semua itu ini. Ya. Pertama, kerjakan sprint dengan detail, ya. S1 saya si kelompoknya Putra kelompok berapa? Kelompok 2.
Ya, kerjakan dengan detail ini. Kemudian setiap hasil selesai ini harus ada evaluasi capaiannya. Evaluasi capaiannya nanti ceritakan, kayak tadi saya nanya, apa hasilnya ini akun ini? Oh, ini akun IG ini Pak, saya cek. Kemudian SOP-nya sudah ada di sini, mana SOP-nya? Sudah disiapkan. Kerjasama dengan produsen, siapa saja produsennya, ditulis. Kalau perlu di sini ditulis. Namanya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan stiker namanya apa. Ya, endorsernya siapa saja, tulisin di sini, enggak apa-apa. Misalkan, siapa? Opik, misalkan di sini. Karena ini makan camilannya ada hubungannya dengan religi, Pak. Jadi Opik paling cocok. Loh, silakan tulis 3 endorser apa Opik. Kemudian Ahmad Dhani misalkan. Terus satunya lagi siapa? Tulis di sini. Prosedur pengirimannya seperti apa? Ada, Pak. Saya kirim nanti ya ke WA. Tadi anak-anak semester bawah tadi gitu. Ya, Pak, saya kirim ke WA. Cepat banget mereka responnya. Oke ya. Ini selesai, ya, Pak, kemudian siap. Isi kalau di sprint 1, oke, cukup ini evaluasi proses saja kamu isi, ya. Nanti setelah itu, setelah ini selesai, kerjakan sprint 2. Sprint 2 dengan detail capaian dan detail aktivitasnya. Ingat, aktivitas itu mendetailkan capaian. Misalkan ini, aktivitasnya terselesaikannya akun Instagram. Apa aktivitasnya? Membuat reels, membuat carousel, membuat cara pemesanan, ya 2, 3, 7 juga nggak apa-apa. Setiap kali aktivitas itu nanti didetailkan. Dan ada meeting rutin, lakukan setiap 2 hari sekali. Apa meeting rutin gunanya? Menyelesaikan tiap-tiap aktivitas ini tadi. Mana aktivitas yang sudah selesai dalam 2 hari, dan 2 hari ke depan mau ngerjakan apa. Jadi tim itu termonitor dengan bagus di kanvas aktivitas ini. Ya. Setiap capaian tulis di sini, setiap capaian tulis di sini, setiap detail capaian itu tulis aktivitasnya di sini. Setelah itu pantau setiap hari, setiap 2 hari sekali. Ya, pantau tiap 2 hari sekali. Setelah nanti sprint selesai, misalkan sprint dilakukan dalam 2 minggu, 2 minggu selesai, ini isi produk, kanvas validasi produk minimal. Nah, ini proses evaluasi capaian itu ya di sini nih. Sehingga tadi saya kasih contoh, misalkan contohnya adalah ini. Nah, ini evaluasinya di sini. Nah, kan kita bisa lihat evaluasinya apa sih customer desirability-nya, customer menggunakan produk minimal kita. Apa sukses kriterianya? 75% dari 75. Diukur dari mana? Dari cek form pendaftaran. Siapa yang melakukan? Ali. Kapan dilakukan? Pada akhir sprint 1. Setelah itu di mana? Di sini dilihat. Sukses kriteria yang kita targetkan sekian, kok hasilnya cuma 25%? Apa pembelajarannya? Permasalahannya apa? Ditulis di sini. Dugaanmu apa? Oh, kalau kita tingkatkan promosi, maka akan ada penambahan penjualan. Apa yang kamu redesign dari PMU? Promosi offline. Nah, nyambung semuanya. Sehingga redesign PM ini nanti lakukan mengupgrade produk minimalmu. Produk minimalmu semakin lama semakin sempurna. Ketika nanti di sprint 3, itu sudah menggunakan produk minimal yang sudah diperbaiki melalui redesign produk minimal. Oke, apakah sudah jelas yang saya sampaikan, Putra? Iya, Pak, jelas, Pak. Ya, jadi semuanya nyambung ya. Iya, Pak. Silakan kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Safira, saya nggak dengar suaranya Safira hari ini. Safira, silakan kalau ada pertanyaan. Mboten, Bapak. Oke. Sudah paham. Paham, alhamdulillah. Yogi, saya nggak dengar suaranya Yogi hari ini. Yogi masuk nggak ini? Oh, nggak ada. Oke. Yang lain, Indri, Lintang, Risma, Anissa.
Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, saya anggap sudah paham semua. Kita ketemu lagi minggu depan, masuk apa libur masih? Sepertinya libur, Pak. Libur ya, berarti kita bertemu 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi itu waktu yang cukup untuk memperbaiki sprint 1, sprint 2, kanvas aktivitas, kanvas review, dan lain sebagainya. Contoh saya sudah kasih contohnya juga yang ada di Mairu. Ya, masing-masing kelompok saya sudah kasih contohnya di Mairu. Nih, kalau nggak percaya saya kasih di sini. Nah, ya, ini kelompok berapa nih? Contohnya sudah saya kasih semuanya di sini. Bahkan contoh adik kelas kalian juga saya taruh di sini ya. Semuanya ada. Nanti kalau misalkan, Pak, saya perlu referensi, kamu WA ke saya kasih tunjuk. Ya. Seperti tadi saya tunjukkan nih, yang dilakukan, mereka lakukan nih. Ini keren banget, malah sudah ada transaksi nih di minggu yang kesekian ini. Ya, malah transaksinya melebihi target ini. Keren banget ini. Oke. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Beni. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, meeting ya.